Nanti silahkan untuk absen kedua nanti di YouTube ya, seperti kemarin ya, di YouTube. Kemudian ini adalah praktikum terakhir ya, farmakologi ya. Di farmakologi seperti yang kita lihat ya, ada 6 modul ya, praktikum ya. Absorpsi ya, kemudian metabolisme, ya, diuretik, ya, kemudian analgetik, ya, hipnotik, sedatif. Kemudian yang terakhir adalah antiinflamasi ya. Nah, praktikum farmakologi itu memang terlihat sederhana ya. Yang sulit adalah proses melakukannya ya, itu memang sulit ya. Dan untuk mengukur datanya itu juga sulit ya. Tidak mudah ya mengukur data praktikum farmakologi. Karena apa? Tidak mudah karena yang kita ukur adalah hewan ya. Sementara hewan itu mempunyai variasi yang berubah-ubah ya. Jadi beda kalau kita praktikum-praktikum yang benar-benar eksak ya. Seperti praktikum kimia organik dan sebagainya, itu pasti hasilnya, itu pasti ya, nilai titrasi itu pasti ya, hasilnya itu pasti. Jadi kalau kamu keliru berarti ya memang keliru gitu loh. Tapi kalau praktikum yang menggunakan hewan uji itu bisa jadi memang kondisi hewan ujinya dan sebagainya itu berpengaruh terhadap hasil kita. Termasuk nanti kalau Anda penelitian dengan hewan uji seperti itu. Itu yang pertama saya sampaikan ya, nanti Anda bisa melihat ya data-datanya ya, data-datanya saya share ya. Kita bisa melihat bahwa data-data itu memang sangat bervariatif. Data-datanya sangat bervariasi. Itulah yang dinamakan dengan normalitas. Ya. Jadi itu yang dinamakan dengan normalitas. Jadi nggak mungkin data itu seragam ya, sama semua, nggak mungkin. Pada menit ke sekian itu nggak mungkin. Jadi data-data itu banyak sekali mengalami perbedaan. Ya. Itu yang perlu diperhatikan ya. Kemudian yang lain juga sama, yang kayak kemarin ya, seperti waktu kita praktikum diuretik juga sama ya. Berat fesesnya itu berubah-ubah ya antar tikus ya. Walaupun kita kasih dosis yang sama. Jadi seperti itu ya. Ya kenapa begitu? Karena tadi itu kita menggunakan hewan uji ya. Nah, kemudian mengenai inflamasi sendiri ya. Inflamasi itu bisa dikatakan peristiwa yang hampir sama ya dengan analgesik ya, dengan nyeri ya. Nyeri, panas ya. Inflamasi itu adalah peristiwa yang mirip ya. Prosesnya itu mirip, yaitu melibatkan siklooksigenase ya. Mungkin Anda bisa lihat ya kemarin ya, waktu kita praktikum analgesik itu sama sebenarnya, analgesik dan inflamasi itu sama. Cuman obat-obatnya juga sama juga ya, obat-obatnya juga sama. Obat-obatnya itu namanya obat-obat NSAID ya, obat-obat NSAID. Jadi obat-obat untuk menghilangkan nyeri, menghilangkan inflamasi itu adalah obat-obat golongan NSAID. Nah, kemudian tingkatan inflamasi itu, tingkatan obat-obat itu beda-beda ya. Obat-obat itu mempunyai kemampuan yang beda-beda dalam mempengaruhi inflamasi. Ya. Ada yang kuat banget ya, ada yang kuat, ada yang lemah, ya, ada yang sedang. Nah, kemudian yang kedua, selain golongan NSAID, ada obat lain yang merupakan obat-obat inflamasi, yaitu golongan kortikosteroid, ya, atau sering disingkat golongan steroid seperti itu. Golongan kortikosteroid atau golongan steroid saja. Nah, golongan steroid ini banyak sekali ya yang dipakai ya dalam klinik. Ya. Ada yang namanya prednison, ya, dexamethasone, methylprednisolone, ya, triamcinolone. Ya. Itu adalah obat-obat kortikosteroid, golongan obat-obat antiinflamasi golongan kortikosteroid. Kemudian kalau obat-obat analgetik yang mempunyai efek inflamasi itu banyak ya. Misalnya diclofenac ya, yaitu kuat ya efek antiinflamasinya. Di antara obat-obat antiinflamasi yang beredar di pasaran yang paling kuat efek antiinflamasinya adalah diclofenac. Ya. Kalau obat-obat lain kayak asam mefenamat ya, kemudian asam asetil salisilat atau asetosal ya, itu juga mempunyai efek antiinflamasi itu, tapi tidak sekuat diclofenac. Sehingga diclofenac itu banyak dipakai di klinik terutama oleh dokter gigi ya. Jadi kalau dokter gigi, kalau ada orang giginya bengkak ya atau inflamasi ya, itu obatnya
yang paling bagus sering dipakai adalah golongan diklofenak ya. Itu yang penting ya, jadi itu. Nah, dalam apa? Dalam praktikum yang kita lakukan ya, kita menggunakan beberapa macam obat ya, seperti yang ada di modul ya, yaitu prednison ya. Prednison adalah tadi ya antiinflamasi golongan kortikosteroid. Ya. Kita pakai prednison. Kemudian yang golongan golongan yang NSAID kita pakai diklofenak ya, dengan dosis 50 mg, asamefenamat dengan dosis 500 mg, dan jadi kita menggunakan 3 obat ya, menggunakan 3 obat. Yang 2 golongan NSAID, yang 1 golongan kortikosteroid. Sebenarnya pada prinsipnya golongan kortikosteroid itu lebih kuat efek antiinflamasinya dibanding dengan golongan NSAID. Ya. Jadi secara teori itu prednison lebih kuat secara teori ya. Sebenarnya, tetapi karena banyak pertimbangan ya yang dipakai di klinik itu lebih ke arah menggunakan NSAID ya. Karena efek sampingnya kalau golongan kortikosteroid itu efek sampingnya jangka panjangnya tidak baik ya. Tapi kalau dalam percobaan hewan ya, kita bisa melihat nanti bagaimana kemampuan dari obat-obat tersebut ya bila dibandingkan ya. Apakah golongan natrium, apakah golongan kortikosteroid, apakah golongan NSAID yang kuat. Itu yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua, mengenai pemicu inflamasi. Mengenai penstimulasi atau pemicu inflamasi. Pemicu inflamasi kita menggunakan karagenin. Karagenin itu suatu zat yang diekstraksi dari rumput laut ya sebenarnya ya. Dan karagenin itu tidak begitu larut dalam air ya. Dia larut dalam air pada suhu 80 derajat ya, sehingga waktu kita membuat sebaiknya memang harus dipanaskan ya. Panaskan, nanti kalau sudah larut ya, diamkan agar agak dingin baru digunakan. Nah, yang namanya karagenin ini dia bisa melepaskan bermacam-macam zat antiinflamasi, zat inflamasi ya. Yaitu terutama prostaglandin ya, prostaglandin. Jadi prostaglandin ini berperan sekali dalam pembentukan inflamasi. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakannya? Disuntikkan di telapak kaki tikus ya, atau subplantar. Disuntikkan di telapak kaki tikus atau subplantar. Maka nanti telapak kaki tikus itu akan bengkak ya. Akan bertambah volumenya atau bengkak. Nah, kenapa kita menggunakan tikus ya? Karena tikus ini hewan yang lebih besar dibandingkan dengan mencit. Jadi mencit itu kecil sekali ya. Sehingga kalau ngukur ini susah banget ya kalau kita pakai mencit. Ya. Kita memang menghindari pakai hewan yang terlalu kecil, nanti kesulitan di pengukuran datanya ya. Termasuk kemarin waktu kita praktikum diare juga ya. Jadi sebenarnya bisa aja mencit, cuman ya itu kelemahan mencit adalah volumenya datanya itu kecil banget ya. Ya, kita makanya tikus itu alasannya itu. Kemudian setelah ada gejala pembengkakan ya, kemudian diukur volumenya ya dengan menggunakan alat ya. Alatnya bisa dilihat di video ya. Alatnya sebenarnya kita punya yang manual dan yang otomatis kita punya, tapi yang otomatis baru dalam perbaikan ya. Kita pakai kemarin yang manual ya. Alat yang manual itu sederhana sekali ya sebenarnya. Hanya menggunakan air raksa sebagai alat untuk melihat perubahan volume, sebagai cairan yang digunakan untuk melihat perubahan volume. Nah, memang harus telaten ya menggunakan alat ini ya, karena memang tidak gampang ya. Terutama dalam proses bagaimana kita mengukur perubahan volumenya. Itu namanya plastismograf ya, nama alatnya.
Oke, kemudian kalau kemarin kan masih ingat ya waktu kita praktikum di diare ya, masih ingat kemarin pemicu diare adalah asam apa namanya oleum ricin. Pemicu diare. Kalau ini pemicu inflamasi ya namanya karagenin. Ya, kalau pemicu diare namanya oleum ricin. Jadi beda ya itu. Nah, sekali lagi ya saya mengingatkan tadi ya, praktikumnya sederhana, videonya kan pendek ya, hanya segitu aja kan videonya, tapi yang menjalankan yang susah ya, yang ngukurnya yang susah itu. Kalau cuman apa kita melihat buku kerjanya ya, cara kerjanya, prosedur kerjanya memang gampang, cuman disuntik terus diukur. Nah, itu kan, tapi bagaimana kita apa ngukurnya itu yang memang susah ya. Seperti kemarin waktu diare itu juga tidak gampang ya. Jadi seperti itu. Jadi memang praktikum farmakologi itu sederhana tapi sulit untuk tidak gampang untuk mengambil datanya gitu ya. Kemudian nanti ya setelah itu nanti setelah di sebentar ini saya perlihatkan dulu datanya. Ya, ini nanti datanya itu minta tolong ya datanya itu disalin ya, nanti tinggal dikopas aja sih ya. Saya jelaskan dulu mengenai hasil pengamatan data ya. Ya, hasil pengamatan datanya. Ini ada tabel ya, ada tabel. Seperti biasa ya. Setiap praktikum farmakologi selalu ada namanya kelompok kontrol ya, kelompok perlakuan dan sebagainya. Kelompok biasanya ada juga namanya kelompok kontrol negatif ya. Ada kelompok kontrol positif ya. Nah, ini sudah kita ya, ini bisa kita lihat ya, ini kelompok kontrol ya. Kelompok kontrol itu enggak diberi obat ya, dan kelompok perlakuan ya diberi obat natrium diklofenak, prednison dan asam mefenamat. Ya, kemudian ini ada tabel ya, ada tabel. Kemudian ini ada berat tikus ya, ini berat tikus kita timbang satu persatu. Untuk apa ya? Untuk menyesuaikan dosis ya, seperti yang kemarin sudah diajarkan ya, untuk menyesuaikan dosis. Kemudian ini ada beberapa kolom ya yang saya tulis di sini ya. Di sini ada kolom V dulu ya, saya perlihatkan kolom V. Kolom V itu volume ya, volume setelah pemberian apa namanya itu? Obat ya, setelah pemberian obat. Ini 15 menit, V15 itu 15 menit ya. V30 itu 30 menit, V45 itu 45 menit dan seterusnya sampai 120 menit atau 2 jam. Jadi pengamatannya cukup 2 jam aja ya. Pengamatannya cukup 2 jam ya, sebenarnya pengamatannya itu idealnya sampai 3 jam ya sebenarnya ya. Tapi kalau 3 jam ya untuk efisiensi praktikum ya, terlalu lama, dan untuk 2 jam sudah cukup kita bisa melihat hasil dari inflamasinya. Itu ya, ini volume setelah diberi apa? Setelah diberi apa namanya itu? Karagenin ya ini ya. Ini sebelum ya, ini sebelum diberi. Belum diberi, setelah diberi ya. Kemudian ini setelah 15 menit ya, dan sebagainya. Kita lihat bahwa angkanya itu acak banget ya. Sekali lagi saya perlihatkan angkanya kan acak ya. Enggak, kalau orang bilang enggak jelas angkanya gitu ya. Ini angkanya enggak jelas gitu ya. Memang seperti itu kalau percobaan dengan tikus. Enggak mungkin angkanya itu terus ini seperti ini urut banget, enggak bisa seperti itu ya. Ini yang dinamakan ketidaknormalan atau kenormalan. Jadi nanti diuji normalitas dan sebagainya sebenarnya, tapi saya kira enggak, untuk tingkat 2 enggak perlu ya. Kalau penelitian itu harus diuji normalitasnya ya. Kalau normal itu bagaimana, kalau nggak normal bagaimana. Jadi datanya itu normal apa enggak, itu nanti kita bisa pelajari ya nanti ya. Ada mata kuliah nanti metodologi penelitian ya, untuk melihat datanya itu normal apa enggak. Itu ya, itu mengenai data. Mengenai datanya ya, nanti
datanya ini satuannya adalah kecil sekali ya, satuannya adalah mili ya, cc atau mili ya satuannya ya, satuannya cc atau mili ya. Jadi ini volume satuannya adalah volume, itu makanya itu mili atau cc gitu ya. Jadi ini kita lihat ya betapa kecilnya ya. Kalau yang kita pakai mencet itu bisa dibayangkan itu lebih kecil lagi itu volumenya ya. Itu kalau mencet mungkin 0,000 sekian, itu pusing nanti kita apa mengukurnya aja udah pusing ya, nggak apa, apalagi normalitasnya. Jadi tikus lebih mending ya, lebih besar sih, jadi volumenya lebih besar tapi tetap kecil banget ya, volumenya tetap kecil banget. Oke, itu ya, itu mengenai. Kemudian nanti silahkan di rata-rata ya biasanya ya, rata-rata ya. Kemudian ini sudah saya rata-rata sih ini ya, ini ya, sudah di rata-rata ya. Ya. Ini juga ya sudah di rata-rata, datanya ya sudah saya rata-rata sih ya. Nanti tinggal mungkin lebih enaknya kalau kamu masukkan ke Excel aja ya, di Kopas di Excel ya, lebih cepat ya, mengolah datanya lebih cepat. Kemudian apa yang nanti kita kerjakan untuk laporan, yaitu adalah seperti yang dilihat di buku modul ya, tapi nggak usah semuanya ya. Jadi di modul itu untuk laporannya menghitung ini ya, menghitung persen KVU ya, persen KVU. Ya, nanti rumusnya ini ya, persen KVU sama dengan VT min VO bagi VO kali 100% gitu ya. Kemudian VO itu volume udem sebelum diinjeksi karagenin ya. Jadi yang ini ya, sebelum jadi yang ini VO itu. Oke, sebentar. VO itu yang ini ya. Ini ya, ini VO. Kemudian ini setelah dikasih perlakuan ya. Kita lihat ya, saya jelaskan lagi. Nah, kemudian setelah diinjeksi karagenin ya, dan kemudian nanti kita mengikuti tabelnya aja ya, biar tidak bingung ya, mengikuti aja tabelnya ya. Nanti kita urutkan ya setiap 15 menit pengamatannya ini, setiap 15 menit, dimana kita melakukan 3 kali replikasi ya, 3 kali pengulangan ya, untuk setiap kelompok ya. Ini maka 3 tikus maksudnya ya, ini seperti ini. Jadi ini kalau kita lihat ini setelah diberi karagenin ya, kemudian ini datanya seperti ini, 15 menit kemudian seperti ini ya, 30 menit kemudian seperti ini. Jadi seperti itu saya kira bisa dipahami ya untuk datanya ya. Sekali lagi ini ya, nanti untuk tahap pertama adalah kamu menghitung persen KVU ya, VT min VO bagi VO kali 100%. Itu ya. Kemudian untuk yang lain-lain mungkin itu saja ya, saya kira ya, untuk laporannya sampai di situ aja, sampai di sini ya. Sampai di sini. Ya, sampai di sini ya. Nanti begininya sampai di sini. Nanti kemudian kamu bahas ya, di mana yang dari 3 kelompok itu yang paling sedikit ya volumenya ya. Kalau paling sedikit volumenya berarti kan dia mempunyai efek antiinflamasi yang paling kuat ya. Kemudian mana yang paling besar volumenya berarti dia adalah yang paling lemah gitu. Jadi tidak sampai AUC ya nanti. Sudah cukup ya menggambarkan bahwa salah satu dari obat tersebut ya, baik apakah itu prednison, apakah itu NSAID, itu mana yang mempunyai efek inflamasi yang paling kuat ya, mana yang mempunyai inflamasi yang lebih ringan ya, nanti bisa dilihat dari situ. Kemudian kamu bahas ya nanti kenapa
dia kuat misalnya. Kenapa seperti itu? Itu satu. Kemudian yang kedua nanti kamu juga membahas ya mengenai karagenin sendiri ya. Kenapa kok di pengamatannya misalnya kenapa kok dilakukan selama 15 menit misalnya. Kemudian kenapa kok pengamatannya dilakukan sampai 2 jam ya. Nanti itu yang dibahas ya. Minta tolong untuk mencari lebih lengkap ya untuk dasar teori, yaitu teori tentang karagenin. Karageninnya itu ada 3 ya, karagenin lambda, kappa ya, yang dipakai yang mana ya. Itu nanti kamu cari, kemudian mencari yang lebih lengkap tentang ASMED ya, sama diklofenak literaturnya ya untuk bahan kelengkapan. Jadi untuk bahan pembahasan maksudnya ya. Jadi carilah literatur yang menyatakan kemampuan inflamasi dari ketiga obat tersebut. Ya. Cari tahu ya. Prednison juga ya. Cari tahu ya. Jadi sampai kamu cocokkan, oh ternyata benar antara teori dengan praktek ya. Ternyata cocok. Oh ternyata nggak cocok ya juga ya. Ternyata menurut teori itu yang paling kuat misalnya obat A, tapi ternyata menurut praktek obat B ya. Itu bisa juga ya. Jadi gunanya apa? Teori itu adalah landasan atau pijakan agar kita bisa menyimpulkan apa yang kita lakukan di laboratorium apakah sesuai apa enggak ya. Dan tidak harus sesuai ya, bisa jadi nggak sesuai ya. Bisa jadi nggak sesuai dalam setiap praktikum, kecuali praktikum analitik ya. Praktikum kuantum analitik itu nggak boleh nggak sesuai. Kalau nggak sesuai berarti yang kamu yang bermasalah ya. Misalnya praktikum titrasi ya, kok misalnya titrasi asam basa harusnya berubah jadi merah, warna jadi lain. Nah itu berarti kamu yang keliru ya. Kalau ilmu saintek seperti itu. Kalau ilmu klinik biasanya ya seperti itu ya. Jadi kamu jangan terpacu dengan teori yang nanti kamu dapat. Oh teorinya seperti ini, harusnya datanya seperti ini, itu nggak bisa seperti itu ya. Nggak bisa terus langsung hubungan seperti itu. Nah kemudian bagaimana kalau nggak sesuai dengan teori ya, nanti dibahas kenapa nggak sesuai ya, misalnya penelitian waktu pengukuran misalnya contohnya mungkin atau bisa juga mungkin bahannya sudah tidak baik, bisa juga, tapi kalau karageninnya insya Allah masih bagus ya yang kita punya ya. Dan untuk obat-obat yang masih fresh ya insya Allah untuk bahan-bahannya kami masih menggunakan bahan yang bagus. Insya Allah banyak nggak bermasalah gitu ya. Jadi itu. Ya, saya kira itu ya untuk pembahasan mengenai datanya ya. Pembahasan mengenai datanya saya kira seperti itu. Ya. Kemudian nanti ya ini akan segera saya unggah di YouTube ya. Nanti silakan kalau pengen baca ulang. Kemudian saya akan share ya ke PJ-nya terkait dengan data. Ya, saya akan share. Ya, saya kira cukup ya. Saya kira cukup. Mungkin sebelum saya leave ada yang mau ditanyakan? Mau tanya Pak. Ya. Untuk post-test apa ada Pak? Hah? Post-testnya? Oh, ya ada. Kamu itu aneh pertanyaannya. Ya ada lah. Iya Bu. Jam berapa Pak? Di praktikum itu ada post-testnya ya. Nggak mungkin praktikum nggak ada post-testnya. Ya harusnya. Iya. Ya, harusnya setiap praktikum itu ada post-testnya. Harusnya pretestnya kan dulu udah kan sama Putri ya. Ya. Itu kayak kemarin lah. Jadi kalau saya praktikum itu biasanya polanya hampir sama. Kayak kemarin. Nanti ya kelompok berapa? Yang sama saya kelompok 1, 2, 3 ya. Iya Pak. Kontak dengan asisten. Ya. Nanti asisten insya Allah menyesuaikan dengan apa yang saya sampaikan ya mengenai prosesnya. Saya kira itu. Ada yang bertanya lagi? Sudah capek ya, saya kira dari pagi responsi. Mulai error ya, nanti kita lihat. Nah, tapi ini alhamdulillah ya sudah selesai praktikumnya, tinggal minggu depan mungkin atau minggu depannya lagi saya setelkan responsi ya, dipelajari aja mulai dari bab 1 sampai
bab 6 ya. Nanti saya tanya secara acak ya. Nanti kalau responsi sama saya ya, tidak sama asisten. Itu ya, responsi nanti tetap sama dosen. Ya, oke, saya kira cukup dari saya. Mungkin lebih baik kita belajar ya. Kita belajar sambil ngeliat ini lagi. Ini jam 1:30 ya. Ini 1:30. Saya sudah ngomong sekitar setengah jam. Kemudian nanti kita akan post test ya. Untuk yang sama asisten silakan kontak dengan asistennya jamnya ya, menyesuaikan. Kemudian yang dengan saya nanti kira-kira jam 4 berapa ya? 14.15 ya. 14.15. Jadi jam 2:15 ya, nanti sama saya ya. Oke gitu ya. Ya, saya kira cukup. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.